soal kasus Silent Twins. Mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang belum tahu nih soal kasus Silent Twins tuh apa sih gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastiin kalian udah klik tombol subscribe, lonceng, dan juga likes. Nah, kalian juga nanti bisa komen soal kasus ini, kita diskusi bareng di kolom komentar. So, sekarang kita ke videonya. Nah, sebelumnya aku pengen jelasin dulu ke kalian si Silent Twins ini tuh siapa sih gitu. Nah, jadi si Silent Twins ini adalah sepasang kembar identik yang memiliki kelakuan, tingkah laku dan semacamnya tuh yang aneh banget, yang bikin banyak orang tuh bingung sama mereka berdua. Bahkan aku sendiri juga bingung ketika research soal kasus ini. Banyak banget pertanyaan yang ada di kepala aku. Makanya nanti kita bisa diskusi bareng juga, dan kalian bisa lihat dulu videonya biar kalian bisa tahu diskusi apa yang pengen kalian tanyain atau yang pengen kalian tuangin asumsi kalian ke dalam kolom komentar. Nah, pada tanggal 11 April 1963 lahirlah si kembar identik ini yang bernama June dan Jennifer. Mereka berdua memiliki kedua orang tua yang bernama Gloria dan Aubrey Gibson, yang berasal dari Barbados, Pulau Karibia, tapi sampai akhirnya mereka juga sekarang udah pindah ke Inggris. Setelah mereka tumbuh dewasa dan mulai bersekolah, mereka nih langsung menghadapi kesulitan nih guys, karena ternyata mereka merupakan satu-satunya orang berkulit hitam yang ada di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan rumah. Nah, karena mereka sering dibully, akhirnya mereka nih jadi tertutup sama dunia luar. Mereka bahkan gak mau ngomong sama siapapun, termasuk mereka juga gak mau ngomong sama guru. Bahkan ini yang bikin aku tercengang ketika research soal kasus ini. Mereka juga gak mau ngomong sama kedua orang tuanya. Nah, ketika mereka cuma lagi ngomong berdua doang nih, karena kan emang mereka maunya ngomongnya berdua aja, mereka juga menggunakan bahasa yang gak bisa dimengerti sama siapapun, bahkan sama orang tuanya sendiri. Mereka juga suka dikenal mencerminkan memiliki perilaku serta gestur yang sama antara satu sama lain. Terus juga mereka suka menyelesaikan tindakan dari salah satu di antara mereka. Nah, misalnya gini, kalau misalnya si June ini makannya nggak selesai, nanti Jennifer bakalan ngabisin makanannya si June. Begitupun sebaliknya. Mungkin itu hal yang lumrah ya. Nah, tapi guys, mereka nih kan kadang suka jalan-jalan lah gitu ya, berdua, having fun, atau kayak sekedar main aja gitu. Ketika mereka berjalan nih, bahkan gestur dan langkah kakinya itu tuh sama. Kayak kalau misalnya June kanan, Jennifer kanan, begitupun sebaliknya. Kayak iya sih kembar, cuma kayak jadi aku bingung aja, si kembar ini tuh sebenarnya kenapa sih kok sampai dari gestur sama perilaku sampai langkah kaki dan segala macamnya tuh kayak harus sama gitu. Sampai-sampai teman-temannya yang di sekolah aja tuh ngerasa keganggu sama kehadiran mereka. Karena ya bayangin aja coba, mereka nggak mau ngomong sama siapa-siapa, terus perilaku mereka juga sama. Mungkin teman-temannya jadi risih gitu ya kan guys. Nah, karena si June sama Jennifer kayak gitu, akhirnya mereka berdua ini sering banget ditindas sama teman-temannya. Bahkan June sama Jennifer juga sering kena pelecehan. Karena orang tua mereka nih udah mulai khawatir, akhirnya orang tua June dan Jennifer memutuskan untuk membawa mereka berdua ke dokter dan terapis guna untuk menyembuhkan perilaku aneh mereka nih. Tapi ternyata upaya yang udah dikerahkan sama orang tua dan juga terapis ini gak berjalan mulus guys, gak berhasil sama sekali. Bahkan June sama Jennifer ini juga tetap gak mau ngomong, gak mau ngasih tahu keluhannya mereka gitu. Nah, akhirnya salah satu terapis yang mereka temuin itu nyaranin buat June dan Jennifer dikirim ke suatu asrama, tapi nanti pas di sana itu mereka harus pisah ruangan.
alih-alih kepengen biar Jun dan Jennifer menemukan teman, terus mereka bisa ngobrol sama teman-temannya, jadi mereka nggak diem lagi kayak sekarang ini gitu, yang nggak mau terbuka sama lingkungan luar. Tapi ternyata lagi-lagi itu nggak berhasil. Upaya yang udah segitu besarnya nggak menghasilkan apa-apa, karena nyatanya Jun dan Jennifer lagi-lagi tetap nggak mau ngomong sama siapapun, bahkan kayak diem aja. Diem. Bingung gak sih? Lalu singkat cerita, pada tahun 1979, tepatnya pada malam Natal saat itu, Jun dan Jennifer mendapatkan hadiah buku harian dari orang tuanya. Nah, si buku harian ini bikin Jun dan Jennifer tuh jadi sedikit lebih berubah. Mereka jadi sering nulis, mereka sedikit lebih ceria, bahkan mereka juga udah mengeluarkan sebuah novel. Tapi bukannya cerita yang di dalam novel itu yang diceritakan sesuai dengan usia mereka, mereka malah menceritakan cerita-cerita yang bertemakan soal kriminal. Semakin mereka beranjak dewasa nih guys, kelakuannya nih makin ada-ada aja gitu, kayak semakin menggila lah ya. Ada suatu ketika dimana si Jun ini dan Jennifer cekcok. Terus si Jun ini kesel banget dong sama Jennifer. Akhirnya si Jun ini bener-bener pengen ngebunuh Jennifer dengan cara menenggelamkannya. Tapi untungnya aksinya ini diketahui sama kedua orang tuanya. Akhirnya mereka dilerai. Gak cuma sampai situ aja guys, karena mereka juga ternyata merencanakan tindakan kriminal yang sesungguhnya. Mereka ini pernah melakukan pencurian, perampokan, dan juga pembakaran bangunan, hingga akhirnya mereka berhasil ditangkap. Setelah persidangan yang cukup panjang dan lama, mereka bukannya dikirim masuk ke dalam penjara, tapi mereka malah dikirim ke Roadmoor Hospital, yaitu salah satu rumah sakit jiwa dengan penanganan dan keamanan yang super ketat yang berada di Berkshire, Inggris. Di rumah sakit jiwa ini mereka ruangannya terpisah gitu, dipisah. Nah, tapi anehnya mereka nih punya cara komunikasi untuk satu sama lain yang tentunya cuma bisa dimengerti sama mereka berdua aja. Terus anehnya juga ternyata gerak-gerik mereka di ruangan mereka masing-masing nih sama satu sama lain. Jadi gini, misalnya si Jun di ruangannya itu lagi duduk, so Jennifer di ruangannya juga lagi duduk. Terus juga mereka selalu terlihat makan secara bergantian. Misalnya Jun hari ini makan, jadi di hari itu Jennifer nggak akan makan. Begitupun sebaliknya. Dan itu hari-hari berlanjut itu mereka selalu kayak gitu selama mereka masih ada di rumah sakit jiwa itu. Karena kisah mereka yang menarik ini, akhirnya seorang jurnalis datang menemui Jun dan Jennifer. Jurnalis ini bernama Marjorie Wallace. Nah, dari sinilah ketahuan nih kalau ternyata Jennifer dan Jun itu punya sebuah perjanjian yang mengerikan. Perjanjiannya adalah bila salah satu di antara mereka mati, maka yang satunya harus berkomunikasi layaknya orang normal pada umumnya. Lalu setelah 14 tahun lamanya, akhirnya mereka harus dipindahkan dari Roadmoor Hospital ke Caswell Clinic, yaitu salah satu klinik yang keadaannya jauh lebih tenang dengan keamanan yang nggak terlalu ketat. Sebelum mereka dipindahkan dari Roadmoor Hospital ke Caswell Clinic, ternyata jurnalis Marjorie ini ngedatengin mereka berdua lagi. Terus pada saat itu ternyata mereka udah memutuskan bahwa orang yang akan meninggal adalah Jennifer. Jun juga menuliskan di sebuah kertas yang bunyinya, "Akhirnya saya bebas, terbebaskan." Dan pada akhirnya Jennifer menyerahkan hidupnya untukku. Dan benar saja, ketika mereka lagi di mobil untuk menuju ke Caswell Clinic, secara tiba-tiba Jennifer menidurkan badannya di pangkuan Jun, lalu meninggal dunia. Jennifer dinyatakan meninggal pada umur 31 tahun dengan simpulan yang disebabkan oleh serangan jantung, karena ternyata dokter yang mengotopsi jenazah Jennifer tidak menemukan racun maupun obat-obatan lainnya. Setelah kematian dari Jennifer, sesuai perjanjian mereka, sekarang Jun sudah berkomunikasi secara normal lagi dengan orang-orang lain. Bahkan
Jun juga ikut dalam organisasi dan sempat melakukan wawancara. Belum lama ini, pada tahun 2016, ternyata Jun mengeluarkan tuntutan untuk Roadmore Hospital karena seperti yang aku ceritakan tadi bahwa Roadmore Hospital ini keamanan dan penanganan itu ketat banget, sampai-sampai bikin kesehatan mentalnya Jennifer dan Jun juga hancur gitu ya kan. Tapi ternyata orang tua dari Jun dan Jennifer ini bilang kayak udahlah nggak usah nuntut apa-apa karena bakalan sia-sia aja, nggak akan bikin Jennifer juga kembali lagi gitu. Jennifer akhirnya dimakamkan dengan batu nisan yang ditulis dengan kata-kata puisi yang dituliskan oleh Jun, yang bacaannya itu kayak gini. Nah, jadi itu dia tadi guys, kasus dari Silent Twins. Bahkan aku sampai udah bikin penutupan ini aja, kalau lihat resumeku lagi aku kayak masih bertanya-tanya gitu, khususnya di bagian perjanjian. Kalau asumsiku bisa jadi perjanjian itu ditulis sama orang lain, karena gini, secara logika kenapa mereka bisa tahu kalau salah satu di antara mereka meninggal lebih dulu, itu bakalan bisa bikin yang satunya tuh jadi berbaur lagi sama orang-orang lain gitu ya kan. Jadi kayak asumsiku bisa jadi itu ditulis sama orang lain, terus dikasih tahu sama Jun dan Jennifer, entah dari siapa itu. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Diskusi juga di situ, jangan lupa. Kita ungkap, kita bahas kasus ini bareng-bareng, karena kasus kayak gini tuh seru banget guys. Sampai sekarang kayaknya belum ada jawabannya juga. Itu perjanjian sebenarnya dibuat sama siapa gitu. Ini seru banget. Nah, nanti next time aku bakalan bikin video kasus-kasus juga. Kalian bisa request di kolom komentar. Aku mau bahas soal kasus siapa, nanti insya Allah akan aku buatin videonya. Nah, jadi sampai sini dulu aja ya guys. Dadah!